pejabat yang ngajakin cewek untuk keluar tapi perlakuannya nggak baik? Oke, itu bisa ditinjau dari dua aspek. Dari aspek hukum, jelas tidak ada pelanggaran hukum. Itu belum termasuk pelecehan. Ya, jadi tidak ada pelanggaran hukum. Itu aspek pertama. Dari aspek sosiologi kelakuan laki-laki. Sebenarnya itu hal yang sudah terjadi setiap hari di masyarakat. Saya yakin hampir 90% laki-laki melakukan hal yang sama terhadap wanita, cuma dengan berbagai gaya. Misalnya atasan ngajak sekretarisnya makan malam, lama-lama berlanjut kalau dibuka kesempatan, lama-lama diajak ngamar. Atau atasan ngajak ke Bali. Jadi sebenarnya apa yang terjadi itu sudah hal biasa di kalangan laki-laki. Hanya saja ini si pejabat ketiban sial dapat cewek yang kebetulan memerlukan ini untuk memviralkan dia punya YouTube. Jujur, ini kelakuan seperti ini bukan hanya laki-laki Indonesia, laki-laki Korea juga. Saya lihat di klub-klub laki-laki Korea itu ngejar-ngejar cewek. Kalau di apartemen itu orang-orang Nigeria malah ngejar cewek sampai ke pintu kamarnya. Kalau di mall-mall bule-bule yang ngejar-ngejar cewek, kasih kartu nama, ngajak ngamar. Di Bali juga begitu. Jadi sebenarnya itu sudah merupakan perilaku dari mayoritas laki-laki. Ya, ini kebetulan dia ketiban sial aja dapat cewek yang memakai itu untuk memviralkan. Itu aja. Berarti momennya ini karena si ceweknya YouTuber ya? Iya, karena ceweknya YouTuber dan kebetulan juga ini pejabat. Mungkin kalau cowok itu swasta kayak gua, orang nggak akan peduli, udah biasa. Jadi gini loh, sifat laki-laki itu pada dasarnya persis seperti penjaring ikan. Penjaring ikan, dia akan setiap ada kesempatan laki-laki itu akan menebar jala. Ya, asal ada cewek, asal ada ikat, tebar jala. Ya, soal berhasil atau tidak itu hal lain. Jadi saya nggak melihat ini terlalu hal yang sangat pelanggaran serius gitu loh. Ya, memang kenyataannya di lapangan banyak laki-laki kita itu juga munafik gitu kan. Sehari-hari omongannya sangat sopan, tapi kelakuannya ya seperti itu gitu loh. Ya, itu mas. Terus kan Bang Hotman sendiri dikelilingin sama cewek-cewek cantik ya, asli-asli cantik. Yeah. Mungkin ada nggak sih Om gimana caranya ketika ngobrol sama cewek tapi ceweknya tuh nggak bikin risih gitu sampai akhirnya memviralkan itu? Ya, itu bisa terjadi. Jadi si cowok itu harus punya keahlian membaca pikiran wanita. Kalau pertama dia harus nilai cewek ini tipe yang ribet nggak, tipe yang suka memviralkan sesuatu nggak. Itu hindari cewek seperti itu, ya. Jangan dekat-dekat sama cewek yang suka apa-apa dipublikasikan keluar. Yang kedua, kalau tebaran pesonanya jaring ikannya ini misalnya tidak mengena, harus tahu waktunya mundur. Kesalahan si oknum pejabat itu adalah dia pasti melihat ada kamera, karena saya melihat kan kameranya itu kan kena kepada si cewek dan si cowok. Berarti kan kameranya bukan dari handphone, dari tangan si cewek. Berarti ada kamera. Di situ dia kelalaian dia. Kita pun yang swasta ini, kalau ada kamera begitu, kita berhati-hati ngomong. Itu kesalahan fatal dari si cowok itu. Dia benar-benar harus banyak latihan dari Hotman. Oke, berarti tips and triknya selain ngelihat cewek harus memposisikan diri juga ya Om ya, Bang ya, terkait kalau misalkan ada kamera atau enggak gitu. Ya, begitu ada kamera, gini loh, ada dua aspek. Kamera pada waktu merayu, hati-hati. Ya, kamera atau handphone pada waktu di kamar, hati-hati juga. Banyak dua kasus yang saya tangani, di mana sesudah berhubungan intim, si cewek itu main-main handphone sampai kelihatan si cowoknya lagi keluar kamar mandi tanpa celana. Itu hati-hati. Jadi cowok itu harus punya insting yang tinggi untuk melihat kira-kira resiko enggak. Kesalahan pejabat itu begitu. Sudah lihat ada kamera, ya, kok masih
dicecar ngomongnya gitu loh. Aku aja tidak akan melakukan itu walaupun saya swasta. Nah, dia harus banyak latihan dari Hotmart. Berarti harus jaga image ya Bang ya? Apa? Jaga image ya Bang jatuhnya. Iya, kalau godaan itu, ajakan itu, saya yakin hampir 90% laki-laki melakukan hal yang sama kepada wanita. Cuma dengan berbagai cara. Atasan ngajak sekretarisnya makan malam. Habis makan malam, ya udah kalau bisa mampir ke apartemen. Atau atasan ngajak ke Bali. Itu semua kan dalam rangka rayuan ke arah hubungan intim. Jadi sebenarnya saya kasihan aja sama itu si cowok, si pejabat. Dia kurang sensitif dia. Bahwa perbuatan itu sendiri, udahlah. Laki-laki nggak usah munafik lah, lu juga melakukan itu, malah lebih dari situ. Itu di apartemen di mana-mana itu simpanan siapa? Dia di Kokas sana itu. Saya tahu 70% itu cewek saya kenal, hampir semuanya adalah simpanan orang. Jangan sok munafik lah. Ya. Terus Bang kan sampai dicopot nih kan dia. Iyalah karena dia memang suasana, karena dia pejabat ya memang nggak ada pilihan lain gitu loh, nggak ada pilihan lain. Berarti emang untuk membersihkan namanya. Iya, karena dia pejabat nggak ada pilihan lain, harus lakukan tindakan itu. Saya setuju. Makanya laki-laki benar-benar sensitif. Kalau ada cewek, jangan handphone aja harus dijaga. Kalau kita lagi bicara sensitif, cegah si cewek itu pegang handphone. Apalagi ini direkam kok, kelihatan kok, kan kelihatan kan bentuk tubuh si cewek si cowok kan kelihatan kan, berarti ada kamera dari luar kan, dari sebelah mereka. Kok dia masih ngomong aja cerocos mengajak kamar? Kalau nggak ada kamarnya itu udah jelas-jelas ngajak. Yang apalagi kalau bukan ngajak kamar? Berarti emang kurang lobbynya ya Bang? Kurang dia, kurang sensitif. Kurang sensitif, apalagi dia sebagai pejabat. Kalau mengenai perbuatan itu, 90% laki-laki melakukan itu. Nggak usah munafik lah. Ya, halo para laki-laki, jangan munafik lah. Mbak cuma ngajak kamar doang, orang sekretaris lu mau ajak ke Bali kemana-mana. Oke. Terus kita ganti topik ya Bang. Ada soal perselingkuhan artis ketika istrinya sedang hamil. Bang itu bisa bisa kena pasal nggak sih kalau misalkan secara hukum? Ya kalau secara hukum ya namanya perselingkuhan ya perzinahan. Ya udah. Itu. Berarti ini bisa dikenakan hukum ya Bang? Ya kalau terbukti perzinahan bisa dikenakan hukum. Cuma perzinahan itu sesuatu hal yang sangat susah dibuktikan sekarang ini. Perzinahan itu sangat susah dibuktikan karena hampir nggak ada orang lain melihat pasangan sedang berzina. Kan kunci di pintu, pintu dikunci, mana ada yang lihat. Susah pembuktiannya. Tapi terkait dengan bukti-bukti kayak screenshot chat gitu. Chat itu nggak jadi ukuran, nggak bisa. Dari jurisprudensi nggak bisa, hanya chat doang nggak cukup. Harus benar-benar ada bukti, kecuali cowok itu mengakui, oke, kita kemarin sudah begini. Nah, itu lain hal. Makanya ini pelajaran juga bagi si cewek, si cowok, hati-hati main OA, ya, jangan vulgar. Aku pun pernah melakukan kesalahan. Tapi itu dia juga menyatakan Bang kalau misalkan dia selingkuh dan kasarnya itu dia selingkuh kan belum tentu hubungan zina. Selingkuh bisa aja kan cuma cium-ciuman. Tapi dia bilang kalau misalkan dia nyewa ani-ani yang dia nyewa ani-ani yang harganya 2 juta, dia bilang itu di chat WhatsApp kan. Itu nggak cukup. Kalau cuma dia bilang saya sewa cewek 2 juta nggak cukup. Karena gampang dia bilang, oh enggak, aku cuma bercanda, aku bohong. Harus benar-benar melihat ada, kalau perzinahan ya harus benar-benar melihat ada hubungan intim. Itu susah dibuktikan. Kan kalau misalkan di undang-undang tuh harus ada bukti alat kontrasepsi dan lain-lain begitu ya? Ya, terutama harus ada bukti mereka melakukan hubungan, masuk ke kamar, ya kan, ya. Terus di kamar ngapain? Itu susah dibuktikan. Makanya biasanya dibuktikan dengan tambahan chat. Ya di cowoknya mengakui, misalnya, kemarin enak loh, kamu hebat banget di ranjang. Ah, itu beda. Jadi hanya sekedar omongan bahwa saya sudah booking ani-ani 2 juta itu. Kalau aku jadi pengacara dia tinggal bilang, enggak, aku cuma bercanda. Selesai. Berarti itu pasal karet dong Bang? Apa? Pasal karet berarti. Bukan pasal karet, pembuktiannya yang susah. Nggak bisa hanya dengan chat, harus dibuktikan. Tapi selama Abang menangani kasus yang seperti itu, pernah ada yang bisa berhasil dibuktikan gitu nggak Bang? Iya banyak. Akhirnya polisi mengatakan tidak terbukti karena memang ya si cewek itu, ya istrinya yakin bahwa si cowok itu punya pacar. Tapi keyakinan aja kan nggak cukup. Ya harus bisa dibukti bahwa mereka
masuk kamar, mereka hubungan intim. Itu namanya perzinahan. Perzinahan itu paling susah pembuktiannya. Tapi untuk alasan cerai, ketidaksetiaan itu kan tidak harus perzinahan. Pacaran pun kan sudah merupakan ketidaksetiaan. Itu bisa jadi alasan untuk cerai. Pacaran kan belum tentu berzina kan. Itu chatting-chattingan itu sudah merupakan bukti ketidaksetiaan. Tapi untuk perzinahan secara pidana harus benar-benar bisa dibuktikan mereka melakukan hubungan intim. Itu susah. Berarti intinya ini nggak bisa dikasuskan? Nggak bisa dikasuskan kalau buktinya nggak cukup. Jadi bisanya untuk jadi alasan cerai aja ya? Hanya alasan cerai paling-paling bahwa itu menyebabkan pertengkaran terus-menerus. Itu alasannya. Mungkin dari Abang seorang lawyer ada saran kah untuk orang-orang yang sedang menghadapi masalah ini juga? Ya, untuk orang-orang yang menghadapi ini tentu hati-hati WA. Ya, usahakan terbiasa delete gitu loh. Kalau kau habis ngerayu pacarmu, usahakan delete. Yang kedua, kalau misalnya sudah ketahuan, jangan pernah tiba-tiba bikin pengakuan minta maaf. Ya, karena itu bisa dipakai bahwa itu pengakuan perbuatan perzinahan. Ya, usahakan apapun pembicaraan jangan melalui handphone. Begitu sudah borok lu ketahuan, hindari WA. Karena itu jadi barang bukti. Oke? Thank you. Terima kasih, Bang.